Hey you komika, welcome to PPK Bacerita. Halo komika, kembali lagi bersama saya Tirsa Roti dan Roman Kakalan di podcast PPK Bacerita. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, mau tanya dulu nih kabarnya Kak Roman di tengah masa-masa pandemi ini. Bagaimana kegiatan sehariannya Kak Roman? Kak, di masa pandemi ini masih baik sih, puji Tuhan. Dan kalau kegiatan ya banyak hal yang orang tahu bersama kan, berupa kita cancel kegiatan-kegiatan dan sebagainya gitu. Maka itu yang Kak alami sih di dalam masa pandemi. Kalau Tirsa gimana kabarnya? Sama sih, pasti banyak kegiatan yang terhalangi. Nah, kan banyak kegiatan yang terhalangi pasti banyak waktu yang lowong kan yang tersedia. Nah, di beberapa waktu lowong itu pernah nggak sih Kak merasa sendiri atau kesepian? Oh iya, kalau Kak sih ada rasa-rasa seperti itu karena Kak mungkin pas sendiri di rumah gitu, di kamar apalagi nggak tahu buat apa, dan Kak merasa sendiri gitu, apalagi sekarang si sendiri pasti. Nah ya, oke. Nah, bisa bicara soal sendiri atau kesepian. Kali ini podcast kita punya tema yang kaitannya dengan itu. Apalagi kalau bukan alone or lonely, ya alone or lonely. Nah, seperti sebelumnya itu ada kakak yang kita undang untuk sama-sama diskusi soal hal ini gitu. Tirsa, siapa Tirsa? Kira-kira yang kali ini begitu. Siapa lagi kalau bukan Kak Leo? Nah, Kak Leo Lumi. Halo Kak Leo. Halo Kak Leo. Halo semua, halo Tirta, halo Roman. Halo komika. Gimana kabar Kak Leo? Puji Tuhan baik-baik. Gimana kabar kegiatan sehariannya Kak Leo? Kerja atau? Oh, kalau Kak sih sekarang bekerja ya bolak-balik Tomohon, Manado. Kak kerja di Tomohon dan Kak tinggal di Manado. Terus ada juga pelayanan yang memang tetap kerjakan juga. Itu sih. By the way, kalau mungkin Kak Leo ini sudah asing lagi kan buat orang yang komika-komika gitu ya, karena muncul juga di podcast sebelumnya, jadi ya sudah asing lagi bentuknya Kak Leo seperti ini. Semoga tidak bosan. Betul sekali, ini yang paling penting sebenarnya. Nah, terkait tema ini pernah ke diskusi sama-sama dengan Kak Leo. Nah, apa nih Tirsa yang ada mungkin Tirsa katakan? Mengenai alone or lonely, menurut pendapatnya Kak Leo nih, apa sih perbedaannya sendiri atau kesepian? Sendiri dan kesepian gitu ya. Perbedaan sendiri dan kesepian ya. Oke. Kalau bicara konteks sendiri itu kondisi di mana kita itu tidak ada teman, tidak ada orang lain yang menemani kita. Jadi memang seorang diri. Nah, sedangkan kesepian bisa jadi kita memang tetap sendiri, tidak ada orang lain. Atau bisa jadi ada orang lain di sekitar kita, tetapi kok kita merasa hampa, tidak ada yang menghiraukan kita, kayak tidak ada yang menghiraukan kita, cuek terhadap kita. Itu sih. Jadi kalau bicara juga sendiri sebenarnya ada kaitannya juga dengan orang yang dalam artian masih jomblo juga ya Kak. Maksudnya ada kaitannya juga karena bicara sendiri Bisa jadi jomblo terus kesepian lagi ya. astaga. Nah, Sendiri kesepian. Nah Kak, terkait hal ini wajar nggak sih orang merasa itu gitu, orang yang mungkin sendiri itu punya rasa-rasa seperti itu sendiri, bahkan merasa tidak berharga, wajar nggak sih Kak merasa seperti itu? Bicara wajar tidak wajar, kayaknya lebih cocok itu manusiawi. Kayaknya kata yang lebih cocok itu manusiawi. Karena pada dasarnya kan kita tidak mau untuk sendiri, kita tidak mau untuk kesepian. Bahkan pun kita membutuhkan orang lain. Karena kita kan manusia sosial, betul tak? Jadi bukan masalah wajarnya, tapi manusiawi. Gitu. Berbicara sendiri, ada nggak sih tokoh Alkitab yang sendiri tapi tidak merasa kesepian? Oke, kalau tokoh Alkitab yang merasa yang sendiri tapi tidak kesepian, sebenarnya dari awal penciptaan saja dulu kita lihat manusia diciptakan sendiri kok. Awalnya sendiri. Awalnya cuma Adam sendiri, tetapi dia punya teman sebenarnya, binatang. Tapi dia juga sebenarnya bisa bercakap-cakap dengan erat dengan Tuhan langsung. Itu sih di awal-awal dia sendiri tapi tidak kesepian. Mungkin juga ada Paulus gitu ya Kak. Nah, iya.
sekalipun sendiri tapi tidak merasa kesepian. atau bahkan tidak berharga gitu. Iya. Nah, kali kaitannya dengan itu tadi ya, sendiri begitu. Ada orang-orang yang merasa tidak berharga, bahkan makanya kenapa harus hidup teman-teman lain yang punya banyak relasi, bahkan mungkin ya ada yang lihat teman punya pasangan, punya pacar gitu. Kayaknya kita nih enggak sendiri-sendiri terus, kita jomblo-jomblo terus, yang lain sudah pasangan gitu dan sebagainya. Akhirnya merasa diri kayak kurang berharga. Nah, kenapa sih Kak orang tidak harus merasa itu gitu? Sekalipun orang sendiri dalam konteks pacaran, hubungan, maksudnya orang menemukan pasangan, kenapa orang enggak boleh harus merasa kesepian atau sendiri, bahkan tidak berharga? Kenapa rasa itu tidak boleh ada gitu? Kalau itu sama dengan tadi Kak bilang, kan memang manusiawi kita merasa kesepian. Tetapi satu hal yang paling utama adalah bukan cuma pacar yang bisa mengisi kekosongan hidup kita. Memang salah satu hal yang juga ketika kita membutuhkan orang lain. Tapi kenapa tidak harus kita bergantung kepada orang lain, termasuk pacar? Karena kita punya Tuhan yang selalu menemani kita. Ya, ketika kita merasa kesepian, kita merasa sendiri, kita ada di tengah-tengah komunitas atau mungkin kondisinya kita sendiri, tapi tidak ada yang menemani, ya berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup mengisi kekosongan hati kita. Betul. Berbicara kesendirian nih Kak, Kak Leo sekarang masih sendiri? Kayaknya masih Dia sudah berusaha tahun itu sendiri sebenarnya, jomblo. dalam konteks hubungan kenyataan, Dalam konteks relationship memang Kak jomblo sendiri saja. mungkin ada yang mendengar. Ya, entahlah, semoga. Ada. Nah, mungkin Kak Leo bisa ceritakan bagaimana Kak Leo menikmati masa-masa kesendiriannya Kak Leo nih. Oke, menikmati masa-masa kesendirian ya. Kak juga kadang merasa kesepian. Itu sering kali Kak rasakan. Tetapi yang membuat Kak merasa beruntung adalah Kak punya komunitas sebenarnya. Komunitas bukan cuma Kak bisa ketemu, tapi bisa WA, bisa SMS, bisa telepon. Kalaupun memang ada di kondisi Kak sendiri, benar-benar kosong, tidak ada teman, terus ketika WA ke teman direspon lama sekali atau bahkan tidak direspon, sudah biasanya Kak itu mengisi waktu dengan nonton drakor Kak atau apa. Ya Kak juga suka drakor sebenarnya. Terus baca buku, komik juga mungkin. komik, suka komik juga sebenarnya. Sampai nonton, dengar lagu atau tidur. Ada banyak buku rohani juga yang Kak beli sih, untuk menemani masa-masa sendirinya Kak. Gitu. Nah, jadi memang sekalipun sendiri, maksudnya dalam artian hubungan gitu ya, kita bisa mengisi kesendirian itu dengan tadi ya, kalau Kak Leo tadi menikmati waktu dengan komunitas. Nah, mungkin kalau juga ada yang tahu Kak Leo itu suka sekali jalan-jalan. Bisa tahu Kak Leo suka jalan-jalan? Naik gunung, Panggil naik gunung, ke camping di pantai. Terus Kak juga ada beberapa kegiatan relawan itu yang koordinasi yang bersih, terus mengajar di pedalaman juga. Gitu sih. Kak. Jadi maksudnya itu yang bisa kita isi di masa-masa kesendirian gitu. Nah, tapi mungkin Kak Leo ada orang yang mungkin berupa Kak Leo dan sebanyak berrelasi, banyak teman, banyak komunitas, tapi dia masih rasa sendiri Kak Leo. Apa yang salah sebenarnya dengan orang itu gitu? Mungkin bisa atau Kak juga pernah rasa gitu. Iya sih, memang mau bilang salah tidak salah itu tergantung sebenarnya, karena kan kalau orang berusaha untuk berbaur tapi tetap merasa kesepian, bisa saja ada yang salah dalam cara bicaranya kita, atau mungkin kita belum benar-benar mendapatkan komunitas yang tepat, karena tidak semua orang bisa dekat dengan kita, dan untuk bisa akrab dengan kita kan tidak semua, dan kita juga tidak perlu untuk pencitraan. Kadang kita merasa kesepian itu memang manusiawi, cuma tetap berusaha saja, berdoa kepada Tuhan, karena satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan hidup kita ya cuma Tuhan. Itu sih. Jadi memang jadi kebutuhan, bukan kebutuhan sih, tapi kayak kita butuh Tuhan yang supaya kita tidak hampa, karena banyak relasi tapi kita merasa hampa dalam hati ini gitu ya. Nah, mungkin Tirsa masih ada pertanyaan? Mungkin kalau dari Tirsa berpertanyaan, mungkin ada orang yang kalau misalnya
dia kumpul dengan DP teman-teman, pokoknya semua dan DP teman-teman setiap dia kumpul dia tetap merasa kesepian dan tetap merasa sendiri, padahal dengan keadaan sementara berkumpul dengan DP teman-teman. Itu gimana DP cara mengatasi? Oh ya, mungkin ini kan ada tips dari mungkin itu kaitannya dengan dia pemalu atau iya, kurang berbaur gitu kan. Iya, Oh iya. Sama dengan tadi Kak bilang, sebenarnya kadang kita tidak bisa akrab dengan banyak orang. Ada orang-orang tertentu yang mungkin kalau tipe-tipenya Kak itu bisa gampang berbaur dengan orang banyak karena Kak itu supel. Tapi ada beberapa orang itu yang dia tidak mudah untuk bergaul dengan banyak orang. Kalaupun memang ada di satu kondisi di banyak orang tapi tetap merasa kesepian, ya pelan-pelan mungkin bisa dengan 1-2 orang dulu. Jangan memaksakan diri untuk dapat akrab dengan semua orang sebenarnya. Pilihlah 1-2 orang yang memang bisa, entah dari hobi yang sama cocok toh, atau mungkin dari sekolah yang sama, kelas yang sama, atau memang sudah lama kenal dengan kita. Tapi memang kadang di dalam satu lingkungan pertemanan ada banyak macam orang. Betul ya. Jadi memang sebenarnya gimana ya, maksudnya nggak bisa juga orang paksakan kan Kak, rupa kayak ya kalau orang pemalu ya rupa kali dan tadi butuh proses untuk itu, untuk bisa nggak merasa sendiri dalam artian punya banyak relasi. Betul. Nah, kalau gimana, mungkin Tirsa punya pengalaman gimana Tirsa di tim evangelisasi SMA 7 karena masih siswa kan, satu-satunya siswa di sini ya, bisa diceritakan. Kalau awal masuk tim Evang jujur belum kenal banyak ya. Cuman di tim Evang kan Tirsa tuh hari malu-malu sih mau kenalan dengan pemalu. Iya, masih agak pemalu. Sama. Akhirnya ada beberapa teman yang ajak kenalan dan Tirsa teman yang waktu itu ajak kenalan cocok dengan Tirsa, cocok dari gaya bicara, hobi. Cewek. Cewek. Kalau itu mungkin ya. Nanti ya. Sih dari gaya bicara, nah dari situ pertama ya sering Kak Leo bilang 1-2 orang dulu, nah dari 1-2 orang itu saling mencocokkan, habis itu Sota bergaul dengan Tirsa teman-teman lain lagi, so saling sebaku kenal dan akhirnya boleh lebih membiasakan diri berbaur dengan banyak orang, lebih dari 1-2 orang itu. Ya tergantung dari diri sendiri sih menurut Tirsa bagaimana cara membuka diri berbaur dengan orang. Atau mungkin Tirsa pernah ada teman yang curhat, tiba-tiba datang Tirsa, kita galau sekali sendiri, katanya kosong sendiri, nggak ada pacar, pernah terus sendiri lagi, astaga, kosong kita bilang. Pernah nggak? Banyak, pernah. Terus biasanya Tirsa bilang apa? Biasa sih Tirsa bilang, Tirsa panggil bagus, saya bilang, ih kita ini dong, apa dah? Ini ya? Iya. Begitu dulu kita langsung kasih panggil bagus saya dulu, kok bilang masih ada keluarga, ada teman-teman lain dan jadi ya nggak perlu sih merasa begitu. Kalau soal pasangan ya pasti Tuhan mau kirim dan di waktu yang tepat dan jadi ya kita saya nasihat gitu sih kalau ada teman yang bercurhat. Iya. Nah mungkin juga gimana ya, orang juga sebelumnya harus juga mengalami apa yang dia nama rupa tadi, Tuhan dalam orang hati gitu ya, supaya pun menolong orang, orang bisa sampaikan juga bagaimana Tuhan sebenarnya hadir dalam orang diri dan orang tidak boleh merasa sepi sendiri, sekalipun memang ada momen-momen itu. Nah, dalam artian tidak boleh merasa tidak berharga gitu ya. Betul. Karena memang ya hal itu jadi mungkin banyak sisa-sisa mungkin kalian sekarang ya yang karena tidak berharga, karena mungkin sendiri akhirnya bunuh diri gitu ya, masih melakukan hal lain. Nah kalau terkait fenomena ini gimana menurut Kak Leo gitu? Kalau ini kan bisa dibilang pakar anak muda sebenarnya. Enggak juga. Banyak berrelasi lah. Kalau bagi yang suka drama Korea, boy band, girl band Korea kan banyak itu sebenarnya yang terjadi di sana. Karena K-pop. Iya, kualitas hati, kualitas pertemanan juga kita itu bukan cuma tergantung seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tetapi memang sesuatunya yang dapat mengubah hati kan cuma Tuhan.
satu-satunya dapat mengisi kekosongan hatinya kita juga cuma Tuhan. Bahkan kalaupun kita sudah punya pacar, sudah punya istri, suami, itu tidak bisa 24 jam itu berada bersama-sama dengan kita terus. Dan bahkan kalaupun ada orang yang bersama-sama dengan kita terus, belum tentu itu tahu kedalaman hatinya kita. Dan yang satu-satunya yang dapat tahu cuma Tuhan. Maka satu-satunya cara adalah cari Tuhan dulu sebenarnya. Yes. Karena yang satu-satunya yang sanggup untuk mengisi kekosongan sama kita bilang itu cuma Tuhan. Orang manapun tidak dapat mengisi kekosongan diri kita. Hanya cari Tuhan. Maka Tuhan juga akan membukakan siapa orang-orang yang tepat buat kita. Mana Tirsa? Masih ada? Kalau dari Tirsa ya mungkin Oke. Mungkin kalau terkait tadi juga kan deh, mungkin juga kalau mungkin Tirsa pernah mengalami gitu ya. Kalau dari penjelasan Kak Leo berarti Kak apa? Orang juga perlu untuk kayak memilih teman. Tadi Kak Leo bilang juga ada artian Tuhan memberikan orang-orang yang tepat begitu. Nah, apakah juga orang punya peran dalam artian ya orang pilih-pilih teman supaya juga bisa menolong orang. Kalau tadi kan Tirsa juga jadi orang yang tepat for the teman kan yang menolong dia dalam kesendirian. Gimana Kalau bicara memilih teman, tepatnya mungkin sahabat ya. Sahabat itu memang tidak banyak yang pernah punya. Ada banyak orang di sekitar kita yang bisa kita akrab untuk bisa bicara, ngobrol, melayani bersama-sama, bermain bersama-sama. Tetapi untuk orang yang dapat kita percayakan rahasia kita atau mungkin dapat kita sharing dengan terbuka, itu memang bisa dibilang kita bisa memilih teman sebenarnya. Karena teman itu kan dapat membantu kita dan kita juga dapat membantu mereka. Gitu sih. Dan makanya sih memang untuk dapat akrab dengan banyak orang kan susah. Pilihlah teman-teman yang akan menjadi sahabat sejatimu. Iya. Kalau ada buku dibilang Sacred Companions, persahabatan kudus. Teman-teman yang kita pilih adalah teman-teman yang dapat membuat kita semakin mengenal Tuhan juga. Terus melalui kita juga Tuhan itu dipermuliakan, dapat menjadi berkat bagi teman-teman kita. Itu makna dari persahabatan kudus. Betul. Nah, Tirsa ada pertanyaan mungkin bagaimana kalau misalnya orang itu awalnya sudah dapat teman yang cocok dah dengan orang, cuman suatu saat dia ini berubah, malah dia dan yang buat orang jadi sendiri, yang tersudutkan ke orang kan. Itu bagaimana sih cara mengatasi orang ke teman itu? Apakah orang mau kasih tinggal atau orang mau bicara apa atau bagaimana? Betul awal tadi ya, yang orang akan bisa menolong tapi Dia yang berubah. Jadinya berubah. Maka juga pernah mengalami hal itu. Nah, ada teman, apalagi sudah seumuran Kak, sudah banyak bergaul sebenarnya. Ada teman-teman yang pelan-pelan yang berubah, entah karena pergaulan yang berubah, teman-teman di lingkungannya dia jadi berbeda dengan lingkungannya Kak juga. Terus masalah jarak juga, atau banyak hal yang membuat dia jadi berubah, atau masalah pasangannya juga, pasangan Kak nggak ada sih. Tapi intinya adalah kita tidak dapat mengubah hati orang, termasuk orang yang juga tidak dapat mengubah hati kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Kalau misalnya orang juga bilang ke temannya kita, kalau misalnya ada hal yang berubah atau hal yang salah dari dia, ya sudah, kita tidak bisa mengubah hatinya dia. Maka cuma Tuhan yang sanggup mengubah hatinya dia. Kalau perlu ya memang Tuhan yang menghadirkan, entahkah dia yang kembali ke orang atau ada orang yang lain Tuhan percayakan kepada kita kan, sudah terserah Tuhan toh. Dan doakan terus untuk dia. bahkan mungkin ya bukan lagi teman ya, mungkin selalu di naik level yang pacar mungkin Tuhan hadirkan gitu ya. Langsung bisa sampai di situ tuh kan gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, terkait dengan itu nih kan kita ada pertanyaan, maksudnya ada juga orang-orang yang memang merasa kesepian gitu ya, entah dia di keluarga ataupun dia kurang banyak berelasi, tapi ya maksudnya dia mencoba untuk mengisi itu dengan tadi ya berelasi secara khusus dengan namanya pacaran. Nah, gimana sih Kak fenomena ini menurut Kak Leo? Apakah memang salah mengisi kesendirian dengan pacaran, tapi dia mau berusaha berkomitmen gitu ya, untuk pacaran yang kudus misalnya. Nah, tapi memang ada motivasi untuk kayaknya supaya dia tidak sendiri. Zaman sekarang sih sebenarnya banyak yang berpikir begitu.
bahwa pacar yang dapat mengisi kekosongan hati kita supaya tidak sendiri. Di satu sisi memang betul, tetapi apakah itu benar-benar makna dari pacaran? Kan tidak juga kok. Kalau cuma baca cerita teman, orang cari pacar untuk supaya ada terus bersama-sama dengan orang, sudah cari duit banyak-banyak terus orang hire bodyguard. Bisa jadi begitu toh. Tapi kan makna dari pacaran bukan cuma tentang mengisi kekosongan supaya ada yang menemani itu toh. Nah itu akan dibahas di podcast yang lain. Karena yang setahu Kak ada podcast tentang pacaran juga. Tapi di satu sisi ya memang pacar juga akan menolong orang. Dan masalahnya kita mau cari pacar untuk apa? Kembali ke motivasi sebenarnya, karena tujuan pacaran kan bukan cuma sekedar itu. Jadi ya kalaupun merasa sendiri ya jangan cari pacar ya Kak. Maksudnya bukan jadi alasan utama gitu ya Tirsa supaya orang mengisi kekosongan. Mungkin sama dengan hal-hal lain. Ada yang tadi yang mengisi kekosongan misalnya dengan bergaul yang buruk gitu, atau bahkan Kak, ada yang juga jatuh dalam dosa-dosa pornografi gitu. Karena yang menganggap diri kayaknya misalnya untuk sisa-sisa cowok ya, ada ini gitu dalam arti gitu dan sampai jatuh ke hal-hal itu. Gimana menurut kalian? Ya memang karena sendiri tidak ada yang dapat menemani kita, tidak ada hal yang kita bisa lakukan, sedangkan scroll HP saja, buka Instagram, buka YouTube bisa memicu kita untuk dapat lihat hal-hal yang tidak baik. Itu memang makanya Kak tadi bilang salah satu akar dari masalah jadi manusia itu masalah kesepian. Kita belajar untuk mengisi waktu kita itu dengan hal-hal yang lain. Kalau dari Tirsa ada pertanyaan, mungkin Tirsa teman kan pernah curhat, yaitu dari dulu misalnya ada masalah keluarga. Nah dia itu selalu merasa diri itu sendiri, sepi. Nah dia itu selalu melampiaskan itu ke minuman keras begitu. Yang dia bilang dia minum begitu supaya dia boleh lupakan hal-hal yang buat dia kecewa. Nah kalau terlanjur begitu, gimana sih menurut Kak Leo cara mengatasi DP kesendirian itu? Mungkin ada teman-teman yang di rumah juga. Iya sih, memang lingkungan terdekat kita kan adalah lingkungan keluarga tuh. Kalau pada akhirnya memang keluarga juga menjadi salah satu media sampai kita merasa kesepian juga, itu bisa membuat kita jadi lebih bermasalah lagi di dalam lingkungan pergaulan. Cuma kalau bicara di keluarga itu kesepian, terus akhirnya dia lari ke minum-minum kah, mungkin ada juga yang merokok. Tapi apakah setelah dia minum dia kesepian itu akan hilang? Belum tentu juga dong, pasti akan datang lagi. Kalau memang akhirnya kita mengandalkan manusia saja, termasuk masalah keluarga, pacar, teman, bahkan teman dekat kita, kalau akhirnya mereka yang membuat kita jadi tetap merasa kesepian, ya memang salah satunya memang cuma Tuhan. Kalau misalnya kita butuh orang lain, cari komunitas yang membangun itu, entah di pelayanan, di PE, di EVAM, atau kalau beberapa teman sudah punya kelompok kecil, share ke teman kelompok kecil atau ke kakak kelompok kecil. Jadi memang, nah ini juga mungkin jadi tugas tim Evan sebenarnya Kak, karena teman-teman Pelsis yang siswa Pelsis ya, di tim Evan juga sebenarnya punya selain tugas untuk melayani di sekolah, di ibadah pun juga punya tugas ini sebenarnya, teman-teman, menolong mereka yang kesepian, bahkan yang broken home gitu. Nanti mungkin dibahas di podcast selanjutnya kali ya. Tapi bukan hal yang mudah juga, karena kita juga menghadapi hal ini juga. Kita melayani teman-teman kita yang kesepian, tapi kadang juga kita itu merasa kesepian. Kak jujur juga merasa seperti itu. Ada kalanya Kak itu merasa kesepian, tetapi untuk dapat berlarut dalam kesepian itu yang perlu kita manage juga dalam diri kita, mengakui bahwa ada Tuhan, terus mencari teman-teman yang dapat menolong kita. Itu hal yang baik, atau kakak-kakak yang bisa kita percayakan untuk dapat kita sharing. Oke, jadi ya memang tadi
kebutuhan utama atau utamanya memang adalah Tuhan gitu dalam hati kita ya, supaya kita tidak merasa kesepian, kita merasa tetap berharga di mata Tuhan, dan akhirnya kita pun bisa tolong teman-teman kita yang bisa siswa sementara mengalami atau bergumul dengan hal ini. Jadi kayaknya memang banyak hal yang perlu akan bahas gitu ya, tapi karena waktu kita yang membatasi gitu, kita tidak bisa lanjut lagi ya gitu teman-teman. Semoga podcast ini dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk teman-teman yang sementara mungkin sekarang sepi sendiri tapi bisa terus dikuatkan ya melalui podcast kita kali ini. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Kak Leo yang sudah Sama. bersama. Terima kasih juga apalah daya saya. Semoga kalian ke depan bisa menemukan karena sudah Ada Tuhan, Ada Tuhan. Nanti Tuhan yang hadirkan. Ya, jiwaku yang tepat ya. Sampai ya. percaya juga sih. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Di YouTube maupun di Spotify ya bisa. Yang mendengarkan juga. Ya mungkin sekarang sambil rebahan ini atau buat tugas. Semoga jadi berkat, Tetap menemani semangat. rasa kesepian tuh. Iya, Tetap semangat teman-teman dan sampai jumpa di Di podcast podcast selanjutnya. Dadah. 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 Kak Di.